Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita ditempati menjadi tuan rumah majelis zikir At-Thohir, yang mudah-mudahan Bapak Erick Thohir selaku pendiri majelis zikir At-Thohir senantiasa mendapatkan barokah maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya pengen jadi ahli sedekah dan ahli zakat, pasti kaya. Tetapi kalau pengen jadi orang kaya, pasti pelit, masih yut, ada upaya dia. Jadi itulah, jadi sekali lagi, salam hormat kami, saya wakil bupati, wakil pimpinan DPR, anggota DPR, salam dengan Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan sehat dan selamat. Tuh. Sudah kaya, ganteng, murah. Setinggi-tinggi ilmumu, masih ada yang lebih darimu. Sehebat-hebat dirimu, masih ada yang lebih hebat darimu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Majelis Zikir At-Thohir didirikan oleh Bapak Haji Erick Thohir bersama para ulama dengan tujuan watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan, untuk saling menanamkan, menasehati sesama kita umat Islam. Kalau menurut saya rame ini acaranya, terus seru banget, terus penceramahnya juga seru, ramah, ya bagus banget. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir yang telah memberi santunan kepada kami. Semoga lancar. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب الله والقام بين نادم وتائب الله وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Erick Thohir yang diwakili oleh pengurus pusat Majelis Zikir At-Thohir Bapak Zulkarnain, sarjana ekonomi. Yang kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai Bupati Pesisir Barat Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SAMH. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati kita yang alhamdulillah di siang hari ini hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan Tablik Akbar Majelis Zikir At-Thohir. Dan yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bapak Azul Koni Syarif SH. Yang kita hormati Ketua Umum TPPKK Ibu Septi Istiqlal. Dan yang kita hormati serta kita banggakan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang hadir, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada Kiai Abdul Razak, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, seluruh unsur pemerintah, Polri, TNI, serta masyarakat yang hadir, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, kita dapat bersama-sama berkumpul dan bersilaturahmi dalam mengikuti rangkaian kegiatan Tablik Akbar, zikir dan doa Majelis Zikir At-Thohir di hari yang kelima di Kabupaten Pesisir Barat, di mana 14
hari sebelumnya Majelis Zikir At-Thohir telah dilaksanakan di beberapa kabupaten seperti Mesuji, Lampung Barat, dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada hari ini Majelis Zikir At-Thohir dilaksanakan di pesisir barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Majelis Zikir At-Thohir setelah memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya menetapkan, memutuskan, satu, menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan surat ini sebagai pengurus Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Pesisir Barat terlampir. 2. Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Pesisir Barat diberikan hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan dan garis miring atau kekurangan di dalamnya. 4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. Dan Pak Fiddin Nuri dari perwakilan DPR, tantangan pertama ditantangan langsung oleh Ketua Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Pesisir Barat, Kiai Abdul Razak. Kemudian tantangan kedua disaksikan saksi langsung oleh Bapak Bupati Pesisir Barat, Bapak Dr. Haji Agus Istiqlal SMH, dan selanjutnya dari anggota DPR Bapak Fiddin Nuri. Dan selanjutnya penyerahan langsung oleh pengurus pusat Majelis Zikir At-Thohir Pusat Perbuan dan diabadikan foto bersama Pak Bupati. Dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk terbentuknya Majelis Zikir At-Thohir di Kabupaten Pesisir Barat. Berkahkan. Karena sedekah itu Pak, jujur saja, walaupun saya bukan ustadz, dan kadang-kadang melampaui ustadz ya kalau saya berceramah. Iya, karena guru ngaji, bapak guru ngaji, mak guru ngaji, datuk guru sampai cucu guru ngaji Pak. Mungkin Pak, bapak nggak percaya, saya hafal Pak keturunan saya. Agus Istiqlal bin Haji Tarmizi bin Haji Sulaiman bin Haji Wahid bin Haji Toha bin Hitam bin Sepuluh Numpang Dagang bin Menang bin Orang bin Satu Langit. Itu
Mereka tidak pernah minta wesel, Pak. Tak kala saya kirim Al-Fatihah, semua kuburan terang. Apalagi saya kirim duit. Iya, tanya sama istri saya, Pak, seluruh kegiatan amal saya untuk ayah dan ibu saya. Betul juga Erick Thohir. Dan itulah, kita tirulah beliau. Mudah-mudahan, kalaupun tidak di kita, di anak kita lah. Minimal kan. Jadi sekali lagi, selamat datang bapak-bapak semuanya. Saya tidak kecewa karena beliau nggak datang, karena beliau adalah menteri. Bukan menteri biasa, menteri negara BUMN. Jadi sekian banyak di bawah beliau tuh yang rugi sekian banyak, tapi yang sudah mulai untung beliau. Saya hanya dialog setengah jam, luar biasa cerdasnya. Kenapa cerdas itu? Bisa karena dia bersedekah. Itu Pak. Jadi sekali lagi, ya uang itu butuh kita. Jadi sekali lagi ingat Pak, jangan kita jadi orang kaya yang sombong, jadi orang pintar yang sombong, ustadz yang sombong, ulama yang sombong. Api neraka ku akan menunggunya. Daripada saya cerita api neraka, daripada saya kawah pusing, ya kan? Jadi sekali lagi, bapak-bapak dari wilayah Palembang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bokek, berarti lapang semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita cintai, kita banggakan, kita hormati, dan insya Allah dimuliakan Allah, pemimpin kita Bapak Bupati beserta Ibu, juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang hadir, dan tentu saja yang kita muliakan, kita hormati dan senantiasa kita doakan guru-guru kita, para kiai, alim ulama, ustadz ustadzah, qori-qoriah, sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Abdul Rozak beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren. Kita doakan para pemimpin, para ulama, guru kita semua ini panjang umur, amin, amin, sehat walafiat, amin, hidupnya penuh dengan barokah, amin. Dan insya Allah kita pun semua matinya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya bingung mau ceramah apa, karena semua materi sudah diceramahkan oleh Bapak Bupati kita. Bapak Bupati kita ini luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Dari sejarah Sumatera, sejarah Indonesia sampai dunia beliau sudah hafal. Jadi memang cocok, bukan lagi jadi bupati, jadi gubernur Provinsi Lampung, amin. Laku aminnya pelan, amin. Oh iya, insya Allah kita doakan kalau tidak jadi gubernur, jadi jaksa agung, amin. Jadi maunya jaksa agung katanya, karena Pak Erick jadi presiden, beliau jaksa agungnya, amin. Percaya masuk surga, percaya masuk surga. Angkat tangan yang percaya. Baru separuh yang menjawab. Harus percaya, harus yakin, dengan kita selalu bersolawat, Allah akan berikan jok surga. Al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan seluruh isinya Allah berikan kepada kamu yang selalu bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, Salamullah, ayo surga, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Habibillah. Sering-sering, bukan hanya di sini saja, bukan hanya dalam acara-acara saja, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kita, malaikat saja bersolawat. Jangankan malaikat, Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta, memiliki semuanya, juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati kita tadi, bahwa kita tidak boleh sombong. Betul. Jangankan orang miskin, orang kaya saja tidak boleh sombong. Jangankan rakyat, pejabat pun tidak boleh sombong. Dan sebaliknya, jangankan orang hebat, apalagi kita yang tidak hebat, tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Zikir At-Thahir, kami keliling di Pulau Sumatera bagian selatan, dan insya Allah sampai ke Aceh, bahkan seluruh Indonesia, untuk mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah. Intang surullah yang surukum wa yusabbit akdamakum. Kalau kau berjuang di jalan Allah, kau menolong agama Allah semata-mata niatmu karena Allah, maka Allah akan menolongmu, maka Allah akan memudahkan urusanmu, maka Allah akan mensukseskanmu. Amin. Amin. Ada cerita, mau saya cerita? Mau saya cerita? Saya cerita sedikit. Ada seorang ibu yang miskin harta maksudnya. Rumahnya di bawah rumah orang, numpang. Bukan ngontrak, numpang. Saking miskinnya tuh numpang, tidak terbayar kontrak. Ada rumah panggung di Palembang itu, ditempellah gedek papan-papan bekas di keliling rumahnya, dijadikan tempat tinggal. Kalau air sungai Pasang masuk itu, maka airnya akan masuk dan tenggelamlah separuh rumah itu. Terangkatlah perabot-perabotan ala kadarnya itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, suami istri ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengajarkan anaknya untuk meminta kepada orang lain, tetapi hanya meminta kepada Allah. Dan bahkan apa amalan beliau? Suatu hari ada ibu-ibu, nenek-nenek yang biasa jualan karung gendum. Tahu gendum segitiga terigu itu? Kalau zaman dulu Bu, itu kan dijahit dijadi taplak meja, lap tangan, spray bantal, betul? Itu zaman dulu Bu ya. Nah, kalau zaman sekarang enggak ada, soalnya kain sudah murah dari Cina ya. Kalau dulu itu kan banyak. Maka dia jualan nih ibu ini, keliling dari Suro sampai ke Tangga Bontung. Begitu keliling setiap hari, mampir apalagi pas nggak laku di rumah gubuk orang tadi yang saya ceritakan. Setiap mampir pasti dikasih minum. Ada air teh dikasih teh, ada kopi dikasih kopi, minimal air putih disuruh minum. Nah, uniknya setiap nenek nih jualan ndak laku itu dibeli oleh ibu itu. Ngapo cek? Ndak laku hari ini? Iya Sob, ndak laku aku. Ya Allah, ya sudah, ya aku belilah. Aku beli saja sini. Satu serbet kamu, dibelilah 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah uang pada saat itu. Anaknya yang bungsu, 8 saudara, 8 anaknya. Anaknya yang bungsu, yang masih kecil, masih duduk di bangku SMP. Lalu bilang sama ibunya, Bu, ibu kan gak punya duit. Duit pas-pasan, untuk makan besok gimana? Kok ngasih sama ibu itu? Dibeli, padahal taplak meja udah banyak, lap tangan udah banyak. Masa tiap minggu, tiap bulan beli terus? Apa dijawab oleh ibu itu? Nah, saya punya suami, bapakmu kerja. Sore nanti insya Allah dia dapat jualan duit dari narik perahu, jualan duku rambutan keliling Sungai Musi. Ini nenek nih ndak punya suami, ndak punya anak, sebatang kara. Kalau ndak laku, ndak ku beli, malam nanti dia kelaparan, besok pagi bisa mati. Biarlah kita berbagi rezeki. Insya Allah rezeki kita pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu tadi, nenek tadi, setiap habis dibeli langsung meluk ibu itu. Langsung berdoa, ya Allah sob, kau kaget pergi haji berkali-kali, umroh berkali-kali, bahkan tiap tahun kau berangkat ke Mekah. Dijawab oleh ibu tadi, amin. Anaknya di belakang bilang, lebay. Kok lebay? Lah iyalah, ngapo kau bilang lebay? Bu, nak ke Mekah, nak haji, nak umroh, balik ke Banten lagi sudah 3 tahun ndak mudik lebaran. Ini ibunya orang Banten, bapaknya orang Palembang, suaminya 3 tahun ndak mudik, ndak punya duit, naik kapal Panjang sana kan, dari Panjang dulu itu. Apa kata ibu itu? Hei nak, kalau Allah mengabulkan tidak ada yang mustahil. Bisa saja kau yang nanti membawa saya dan bapakmu mondar-mandir Mekah Palembang. Amin, kata anaknya tadi. Tahun 2016 ketika tawaf keliling, 2012 maaf, keliling tawaf Ka'bah, bapaknya sedang didorong, ibunya di sampingnya sambil menetes air mata. Ibunya menepuk ada anak di sebelahnya. Nak, sudah berapa kali ibu tawaf di sini? Wah, udah sering. Haji aja 2 kali, umroh saja udah 4 kali. Kau ingat nggak waktu kau ngomong dulu, mustahil ibu bisa berangkat haji, mustahil ibu bisa umroh. Tapi ternyata kejadiannya, kau berangkatkan aku haji 2 kali dan umroh 4 kali. Subhanallah. Itulah ibu saya, bapak ibu sekalian. Sekali lagi saya minta maaf. Saya cerita ini bukan untuk membanggakan diri saya, bukan. Demi Allah gak ada gunanya saya ceritakan ini. Gak ada gunanya. Untuk apa saya sombong, untuk apa saya riak, untuk masalah ini gak ada gunanya. Tapi demi Allah, kepengen yang saya ceramahkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga antum semua yang hadir di sini mengamalkan. Ajarkan anakmu sedekah. Biasakan anakmu tangan di atas, jangan pernah tangan di bawah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun ada yang namanya BLT, walaupun ada yang namanya bantuan sosial lainnya, jangan terlalu diharapkan. Berdirilah di kaki sendiri. Fantashiru fil ardi, nyebar ke muka bumi ini. Tidak ada rezeki di kampung ini, pergi ke kampung lain. Tidak ada di kabupaten ini, pergi ke kabupaten lain. Tidak ada di provinsi ini, pergi ke provinsi lain, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak ibu saudara-saudari dirahmati Allah, sering-seringlah beristighfar, sering-seringlah bertaubat. Kami Majelis Zikir At-Thohir mengajak diri kami dan kita semua untuk jangan pernah lupa selalu beristighfar. Karena maut kapanpun juga datang, sehingga harapan kita ketika maut datang, dosa kita sudah diampuni ketika kita bertaubat. Tobat terus. Dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Boleh, boleh. Daripada dosa-dosa dah tobat-tobat. Tapi jangan pula disengaja. Ya Allah ampuni dosaku, tapi ya Allah nanti aku ngulang lagi. Tidak boleh begitu. Ketika tobat betul-betul khusyuk, menangis, minta ampun, menyesal, berdoa agar Allah dapat membimbing kita untuk tidak berbuat dosa, berbuat maksiat. Dalam perjalanan hidup ada lagi dosa, taubat lagi, dan seterusnya. Insya Allah kita semua yang berada di sini diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita semua mati pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah, mohon keikhlasannya untuk mengirimkan Fatihah untuk orang tua dari Bapak Haji Erick Thohir almarhum Haji Muhammad Teddy Thohir. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Semoga semua yang dilakukan di Majelis Zikir At-Thohir ini pahalanya untuk beliau. Amin. Sehingga memuliakan beliau di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir, mohon berkenan dengan ikhlas kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, panjang umur, luas rezeki, dan semakin sukses dan bermanfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara. Kepada Bapak Haji Erick Thohir dan seluruh keluarganya serta anak cucunya, dan kita serta anak cucu kita yang hadir di sini. Ila hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin Allahumma amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farizal ham wa ya kasifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim ya mujibas sailin idfa anna min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Kabupaten Sebarat sebagai para ulama mesti sering kita berzikir atau juga apa saja agar meluruskan niat kita mendirikan Kabupaten Sebarat ini sebagai dan para ulama. Selamat kepada Majelis At-Thohir di seluruh Indonesia. Itu saya. Ya bukan hanya kali ini, akan ada Majelis At-Thohir seluruh Indonesia dan aktif apapun sisi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada pembina kita Majelis At-Thohir, yaitu Bapak Haji Erick Thohir, yang sudah bisa memberikan penyelenggara di pesisir barat yang bertepatan di Pondok Pesantren Nurul Huda pesisir selatan. Mudah-mudahan akan adanya Majelis At-Thohir ini bisa membawa kesatuan untuk ukhuwah Islamiyah, yaitu untuk mempererat tali silaturahim ya, antar ulama, ustadz maupun ustazah, untuk meningkatkan rasa ukhuwah Islam. Ini acaranya terus seru banget, terus pencerahannya juga ramah. Bagus, pengembangan banyak di